Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya para ilmuwan itu menyimpan bakteri buat penelitian yang bisa makan waktu bertahun-tahun? Kan nggak mungkin ya cuma ditinggal gitu aja di cawan Petri? Nah, kali ini kita bakal ngintip mesin waktu buat para mikroba, sebuah teknik super keren yang namanya kriopreservasi. Oke, jadi ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita bakal jawab pertanyaan mendasar. Kenapa sih bakteri harus repot-repot diawetkan? Terus kita selam lebih dalam ke sains di balik pembekuan super ini. Setelah itu, kita lihat alat-alat lab apa aja yang dibutuhin, kita bedah langkah-langkahnya satu persatu, dan terakhir kita bakal lihat gambaran besarnya. Gimana teknik ini jadi kunci buat penelitian di masa depan. Oke, kita mulai dari masalah intinya dulu. Coba bayangin, kamu nemuin satu bakteri super langka yang kayaknya bisa jadi obat buat penyakit serius. Terus, apa jadinya kalau di tengah jalan bakteri itu mati atau sifatnya berubah total sebelum penelitian kamu kelar? Nah, inilah masalah stabilitas yang jadi PR buat semua ahli mikrobiologi. Mungkin kamu mikir, ya kenapa nggak dibiarin aja di rumahnya? Gini, masalahnya makanan mereka di cawan itu terbatas, bakal habis. Jadi para ilmuwan harus rajin banget mindahin mereka ke rumah baru yang masih segar. Ini tuh ibarat kita ngekopi dari hasil kopian, terus dikopi lagi, lama-lama kualitasnya turun kan? Informasinya bisa jadi beda. Nah, hal yang sama persis terjadi sama bakteri, dan ini bisa merusak seluruh hasil penelitian. Jadi, pada dasarnya ada dua pilihan. Pilihan pertama, penyimpanan jangka pendek. Ini tuh kayak kita nyimpan makanan di kulkas biasa. Ya bisa tahan beberapa hari, tapi resikonya tinggi, bisa terkontaminasi atau sifatnya berubah. Pilihan kedua, kriopreservasi. Ini ibaratnya kita masukin makanan ke freezer super canggih yang bisa bikin awet bertahun-tahun dengan kondisi yang sama persis kayak pas pertama dimasukin. Nah, buat penelitian yang serius, pilihan kedua ini satu-satunya yang bisa menjamin keaslian sampelnya. Oke, jadi gimana sih cara kerja pembekuan ajaib ini? Gimana caranya kita bisa menekan tombol pause di kehidupan bakteri tanpa bikin mereka mati? Yuk, kita bedah sains di baliknya. Nah, ini dia konsep utamanya, kriopreservasi. Intinya adalah kita membekukan bakteri di suhu yang super-duper rendah sampai semua aktivitas biologisnya berhenti total. Ini benar-benar kayak kita menekan tombol jeda pada sel, bikin mereka tertidur tanpa merusak apapun. Tapi, ini bukan sekedar dimasukin ke freezer di rumah ya. Ada satu musuh besar yang harus dihindari, kristal es. Coba bayangin, ada jarum-jarum es yang super tajam terbentuk di dalam dan di sekitar sel bakteri. Kristal es ini bakal nusuk, merobek, dan hancurin sel dari dalam. Hasilnya, tentu saja bakteri yang mati. Disinilah pahlawan kita muncul, sebuah zat yang namanya krioprotektan. Anggap aja zat ini kayak antifreeze atau jaket pelindung buat sel. Dia bakal menyelimuti bakteri, mencegah air di dalamnya berubah jadi kristal-kristal es tajam yang mematikan itu. Dan pahlawan yang paling sering dipakai buat bakteri adalah gliserol. Jadi, seberapa banyak perisai ini yang kita butuhin? Ternyata ada angka ajaibnya, 20%. Konsentrasi akhir gliserol sebesar 20% itu adalah titik yang paling pas. Cukup kuat untuk melindungi sel dari kerusakan es, tapi nggak terlalu banyak sampai malah jadi racun buat bakterinya sendiri. Pas deh. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, mari kita lihat apa aja sih yang kita perlukan di lab buat melakukan prosedur ini. Yuk, kita siapkan peralatannya. Untuk resep kita kali ini, kita butuh beberapa bahan utama. Yang pertama jelas bintang utamanya, si bakteri itu sendiri. Terus kita perlu bekal makanannya, yaitu media cair MRSB. Jaket pelindungnya yaitu gliserol, dan beberapa bahan pendukung kayak alkohol, buat mastiin semuanya tetap steril. Peralatannya mungkin kelihatan canggih ya, tapi ini standar di lab mikrobiologi. Ada vortex buat ngaduk super cepat, ada LAF yang fungsinya kayak ruang operasi super steril, dan yang paling penting, freezer super dingin yang bakal jadi hotel jangka panjang buat bakteri kita. Nah, sekarang kita sampai di bagian prakteknya. Yuk kita ikuti protokol pengawetan bakteri ini selangkah demi selangkah. Siap? Prosesnya ini presisi banget, kayak ngikutin resep kue. Pertama, kita panen bakteri dan kita kasih sedikit bekal makanan di dalam tabung kecil. Kedua, langkah paling krusial, kita tambahkan jaket pelindung gliserolnya. Ketiga, kita aduk pakai vortex biar setiap sel bakteri terlapisi dengan sempurna. Keempat, tutup rapat. Kelima, jangan lupa kasih label yang jelas, ini penting banget. Dan terakhir, kita antar mereka ke kamar tidur super dingin buat istirahat panjang. Oke, setelah kita lewati semua langkah-langkah teknis tadi, yuk kita mundur sedikit dan kembali ke pertanyaan besar. Kenapa sih semua ini begitu penting? Nah, ini dia intinya. Dengan teknik ini, kita bisa menyimpan cetak biru biologis sebuah bakteri secara utuh. Artinya,
seorang peneliti di tahun 2050 nanti bisa bekerja dengan bakteri yang sama persis dengan yang kita simpan hari ini. Bayangin betapa pentingnya hal itu buat ngecek ulang hasil penelitian atau bahkan nemuin kegunaan baru dari bakteri yang sama. Pada akhirnya, ini semua tentang integritas ilmiah. Penelitian yang baik itu harus bisa diulang oleh orang lain untuk membuktikan hasilnya beneran valid. Tanpa sampel bakteri yang stabil dan nggak berubah-ubah, hal itu mustahil dilakukan. Jadi, kriopreservasi ini adalah salah satu fondasi yang bikin sains bisa terus maju. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang keren banget. Setiap tabung kecil yang kita simpan di dalam freezer hari ini, itu adalah kapsul waktu potensial. Mungkin di dalamnya ada kunci untuk antibiotik baru, atau proses industri yang lebih ramah lingkungan, atau bahkan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah sampel ini berharga, tapi penemuan hebat apa yang akan mereka buka untuk kita di masa depan.